Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk kembali bersama-sama mengkaji, membahas ayat-ayat petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Yang justru ilmu pengetahuannya baru ketemu sekarang oleh manusia. Ayat Al-Quran sudah berbicara, ya sebut saja 15 abad yang lampau, itulah. Hadirin kaum muslimin, umumnya ya sebut saja para dai, mohon maaf tapi tidak semua. Ya, banyak yang disampaikan itu lebih kepada ayat-ayat yang berbicara tentang, ya sebut saja ibadah. Lebih banyak kepada ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah, ayat-ayat ketauhidan. Ya walaupun ayat-ayat yang berbicara ilmu pengetahuan juga itu ayat ketauhidan. Jadi sekalian, jarang sekali yang didakwahkan, yang disodorkan ke tengah-tengah umat. Ya tentu umatnya tergantung levelnya. Ayat-ayat yang membahas tentang ilmu pengetahuan bisa saja dimungkinkan ya para mubalik mungkin tidak menguasai bidang-bidang keilmuan itu, ya, disiplin ilmu itu. Satu, yang kedua dimungkinkan juga seakan-akan tidak ketemu, ya karena menggunakan metode ya biasanya menggunakan metode dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Saudara sekalian, kalau kita berbicara ya, ayat-ayat yang menjadi petunjuk untuk umat manusia yang berbicara tentang ilmu pengetahuan atau sains, itu harus menggunakan metode Quran bil Quran. Baru ayat itu bisa ketemu dan baru itu bisa dipahami bahwa ayat itu ayat ilmu pengetahuan. Ya, sekarang akan kita bahas ya tentang asama. Kata asama ini sudah dibahas pada episode yang lalu. Ya, kata asama dalam Al-Quran kurang lebih ada 300 ayat. Asama kalau diteliti 300 ayat itu menunjukkan asama itu atmosfer yang mengelilingi bumi. Jadi setiap yang namanya planet bumi pasti ada asamanya, atmosfer. Atau asama kadang-kadang dijadikan sebagai sebagai apa ya, untuk menunjukkan arah sebelah atas. Nah, Allah akan menurunkan hujan batu dari atas langit, ada tuh dalam Al-Quran. Jadi asama itu bisa disebut juga untuk memberikan petunjuk dari atas asama itu. Tapi dominan asama itu menunjukkan kepada atmosfer. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam asama, kata asama itu ada kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alnas samaa saqfan mahfudho. Dan kami fungsikan as-sama, ja'ala itu difungsikan. Ja'ala dengan kholako beda ya. Kalau kholako diciptakan, kalau ja'ala difungsikan. Wa ja'alas sama saqfan mahfudho. Wa ja'alnas sama saqfan mahfudho. Dan kami fungsikan as-sama itu sebagai saqfan mahfudho. Saqfan itu atap yang terpelihara.
Nah, kalau tadi dikatakan as-sama itu atmosfer, lapisan atmosfer yang mengelilingi bumi, tapi juga diibaratkan atap yang terpelihara. Jadi makhluk yang ada di bawahnya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dipelihara oleh Allah dengan atap yang Allah ciptakan itu. Apa saja ya, bentuk-bentuk pemeliharaan Allah terhadap manusia yang ada di bawah langit. Sebut saja as-sama itu bahasa umumnya langit, lah itu atmosfer. Pertama as-sama itu oleh Allah disebut pada lapisan pertama dengan sebutan jawis sama, ya, sebut dengan jawis sama, ya, jawis sama. Jawis sama ini lapisan atmosfer. Nah, kalau di dalam ilmu pengetahuan kandungannya itu O2 untuk bernapas. Kita bernapas. Jadi as-sama, atmosfer yang lapisan jawis sama ini itu adalah lapisan untuk kita bernapas. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 79, alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Tidak engkau tahu ya, burung ya, terbang melayang fi jawis sama, ya, pada lapisan jawis sama. Yang burung terbang setinggi-tingginya burung terbang, sebut saja apa yang burung yang paling tinggi terbang, apa, bango atau banyaklah burung-burung imigran itu biasanya burung yang sangat tinggi terbangnya. Itu setinggi-tingginya terbang tetap masih di dalam lapisan atmosfer. Jadi kalau lapisan atmosfernya nggak ada O2 ya jatuh, nggak bisa bernapas kan. Jadi setinggi-tingginya burung terbang itu tetap masih di dalam lapisan atmosfer. Dan lapisan itu disebut lapisan jawis sama. Nah, dalam ilmu pengetahuan, nah ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Memang jawis sama itu berbicara pengetahuan. Lapisan jawis sama itu oleh manusia diteliti. Apa yang maksud jawis sama itu? Ya manusia meneliti tentang kandungan atmosfer ini. Disebut dalam ilmu pengetahuan troposfer, lapisan troposfer. Ya. Itu dimulai dari 0 km. Ya ini nih 0 km sampai 10 km, ya. Itu lapisan jawis sama. Disebutnya dalam ilmu pengetahuan troposfer. Jadi para ahli ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ini atmosfer meneliti, ternyata dari 0 km sampai 10 km itu lapisan troposfer. Dalam Al-Quran disebut jawis sama. Nah, di sini diumpamakan dengan burung terbang. Ya. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah engkau tahu, engkau lihat burung terbang setinggi-tingginya burung terbang fi jawis sama. Di lapisan jawis sama. Lapisan atmosfer jawis sama. Artinya karena masih mengandung O2. Burung terbang setinggi itu masih bisa. Dan kalau udah O2-nya sudah menipis, ya burung bisa turun, jatuh. Nah, kita lanjutkan. Saudara sekalian, kemudian Allah perlengkapi atmosfer supaya manusia dan makhluk lainnya hidup dengan terjaga, ya, sempurna. Diperlengkapi dengan perlengkapan yang namanya masobih. Ya. Yang namanya hubuk. Yang namanya hubuk. Hubuk itu asal kata dari habaka. Habaka itu artinya menenun, artinya saringan. Dalam Al-Quran diterangkan was-sama'i dzatil hubuk. Nah, surat
51 ayat 7 surat Az-Zariyat. Was-sama'i dzatil hulu maaf. Was-sama'i dzatil hubuk. Hubuk itu asal kata dari habaka. Habaka artinya menenun, artinya saringan. Jadi Allah ciptakan di lapisan atmosfer itu lapisan yang namanya hubuk. Lapisan hubuk itu lapisan yang menyaring sinar matahari. Jadi sinar matahari oleh Allah disaring supaya tidak jatuh ke bumi ini langsung tanpa disaring. Wah, kalau sinar matahari tidak disaring oleh Allah dengan lapisan hubuk, ya mungkin kulit kita bisa hangus. Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Artinya ekosistem di bawah langit ini bisa rusak kalau tidak Allah ciptakan dengan lapisan hubuk. Nah, oleh para ahli ilmu pengetahuan diteliti, ternyata hubuk itu adalah lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu lapisan yang menyaring sinar matahari. Nah, lapisan ozon ini, lagi-lagi ilmu pengetahuan manusia berkembang, menciptakan berbagai macam penemuan untuk kepentingan hidup. Diketemukanlah yang namanya ini apa? AC mobil, AC rumah, ya, kulkas. AC itu untuk pendinginnya menggunakan gas freon. Nah, gas freon inilah yang merusak lapisan ozon. Jadi gas freon itu ada di AC, di kulkas, di AC mobil, AC rumah, gas freon. Nah, gas freon ini kalau dilepas ke angkasa itu bisa merusak ozon bisa bolong. Termasuk yang merusak ozon itu ya pembakaran hutan. Jadi kalau hutan kebakar, asapnya penuh membumbung ke angkasa, itu merusak ozon. Nah, kemudian juga yang merusak ozon itu adalah asap industri. Kalau di kota-kota industri itu ya seperti di India, RRT banyak itu yang sudah di atas kotanya penuh dengan asap pabrik. Asap pabrik itu yang merusak ozon. Maka Al-Quran di surat Al-Ankabut menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartakib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Tunggulah suatu hari as-sama atmosfer ini bakal penuh dengan asap yang nyata. Sampai manusia ada bun sadid. Sampai manusia ada azabun adim. Merasa hidup di atas, tersiksa lah. Hidup tersiksa di tengah-tengah awan yang menyelimuti atmosfer. Jadi kota-kota besar itu sudah banyak. Ya. Atmosfernya terganggu oleh asap-asap industri. Fartakib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Tunggulah suatu hari atmosfer bisa asap dipenuhi dengan atmosfer dengan duhon asap. Nah, kemudian jadi habaka itu, hubuk itu adalah Allah ciptakan untuk melindungi manusia dari sinar matahari secara langsung. Kemudian yang lapisan yang ketiga yang Allah ciptakan untuk menjaga manusia, ya, lapisan di dalam atmosfer, Allah ciptakan lapisan yang namanya burjun. Burjun itu benteng. Burjun itu artinya benteng. Kalau yang namanya benteng itu dibuat untuk menjaga orang luar masuk ke dalam. Gitu kan? Dari luar bikin benteng supaya tidak masuk ke dalam. Nah, Allah terangkan di dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 16. Nah, kemudian di dalam surat 85 surat Al-Buruj ayat 1.
Allah menyatakan was-sama'i dzatil buruj. Perhatikanlah, as-sama, atmosfer ini diperlengkapi dengan lapisan burjun. Buruj itu burjun, benteng. Benteng untuk apa? Kok ada lapisan benteng? Nah, lapisan benteng itu diterangkan di surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Maaf. Was-sama'i dzatil buruj. Perhatikanlah as-sama yang diperlengkapi dengan lapisan yang namanya lapisan burjun, itu benteng. Untuk apa? Untuk menjaga benda-benda dari luar atmosfer, luar angkasa, masuk ke lapisan atmosfer. Apa itu? Di luar angkasa, di luar atmosfer, itu banyak berterbangan benda-benda langit yang namanya meteor. Ya, benda-benda langit yang namanya meteor itu bukan kecil. Meteor itu ada yang segede-gede pulau, segede pulau Bali. Ya, konon kabarnya menurut para ahli asteroid ada meteor segede pulau Jawa. Nah, itu kalau masuk ke lapisan atmosfer itu dikikis oleh lapisan yang namanya burjun. Nah, lapisan burjun itu dikikis. Lapisan burjun itu ya, itu tinggi ya, dari 50 km sampai 80 km ya. Nah, itu untuk menjaga meteor yang masuk ke garis edar bumi, jadi dikikis semacam digerinda. Akhirnya meteor yang jatuh ke bumi itu jadi kecil, tidak membahayakan, sebutlah gitu. Walaupun pernah ada meteor kejadian ya sekian juta tahun yang lalu jatuh ke bumi dalam bentuk yang sangat besar. Kalau nggak salah di Brazil itu. Saudara sekalian, terakhir, nah Allah lapisi as-sama ini dalam rangka memelihara, menjaga kehidupan manusia dan makhluk di dalam bumi dengan lapisan masobih. Lapisan masobih ini diterangkan di surat Al-Mulk ayat 5 ya. Allah menyatakan, surat Al-Mulk ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Nah, jadi Allah memperlengkapi atmosfer dunia ini dengan lapisan masobih. Lapisan masobih itu wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah fungsikan untuk mengusir setan. Nah, ini kontroversial. Jadi ada lapisan oleh Allah diciptakan pada paling lapisan atas dengan lapisan masobih. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah ciptakan ya, dengan lapisan atmosfer ini dengan lapisan atmosfer dengan masobih. Wa ja'alnaha, dan kami fungsikan rujuman lisyayatin untuk mengusir setan. Jadi setan jin maksudnya itu nggak bisa masuk ke bumi ini. Setan jin di sana dijaga oleh lapisan masobih. Cuman setan jin mampu menggoda dari jarak jauh. Kemana masuknya? Ke frekuensi otak-otak manusia. Masuk. Jadi jangan, kerjakan jangan, memberikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan dalam sudur manusia. Sudur bukan dada. Sudur itu adalah bagian daripada otak. Nah, saudara sekalian, jadi atmosfer oleh Allah, langit oleh Allah dijadikan sebagai atap. Yang atap itu diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk melindungi manusia ya. Wa ja'alna samaa saqfan mahfudho. Saqfan mahfudho itu atap yang terpelihara. Karena apa? Karena oleh Allah dijaga dengan lapisan-lapisan tertentu. Pertama, jawi sama itu oksigen untuk bernapas.
Kemudian hubuk. Hubuk itu stratosfer 10 sampai 50 km. Kemudian burjun, mesosfer, meson. Jadi kalau dalam kimia itu ada yang namanya zat meson. Itu menghancurkan, menggerinda benda-benda yang langit yang masuk ke bumi jadi kecil. Ya, namanya burjun. Burjun itu mesosfer kalau dalam ilmu pengetahuan. Ya, kemudian yang terakhir Allah pelihara Sakpan Mahfudo ini dengan yang namanya masobih. Masobih itu ionosfer. Ya, ionosfer itu partikel-partikel yang bermuatan listrik. Jadi setan kesetrum masuk ke bumi. Nah, artinya inilah ayat-ayat yang berbicara dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang sudah dibicarakan oleh Allah sampaikan 15 abad yang lampau, diketemukan oleh manusia sekarang. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.